Selamat siang, Bu. Iya. Saya Yohana Siska Rananisiwaruwa, Universitas Ngudi Waluyo, S1 PGSD. Silakan Bu memperkenalkan diri. Iya, baik, saya guru kelas 1 di SD Gendangan Anak 02. Nama saya Eliana Koyima. Saya di sini mengampu sebagai kelas 1, guru kelas 1. Nah, pada podcast ini kita akan berbicara tentang dunia anak kelas 1 SD, dari bagaimana karakteristik mereka, tantangan yang sering muncul, hingga bagaimana kita sebagai mahasiswa magang dapat membantu mendukung proses pembelajaran. Saya Siska akan berbincang langsung dengan Bu Eli, seorang guru kelas 1 yang sudah berpengalaman sangat banyak. Selamat datang. Kok gitu? Kan dulu. Jadi dengan Bu El di sini kita akan bertanya tentang bagaimana karakteristik mereka, tantangan yang sering muncul, hingga bagaimana kita sebagai mahasiswa magang dapat membantu mendukung proses pembelajaran. Baik Bu, jadi saya akan bertanya pertama, bagaimanakah karakteristik umum siswa kelas 1 SD? Apa saja hal unik yang sering Ibu temui? Oke, ya. Pertanyaannya adalah karakteristik anak kelas 1 ya? Iya. Oke, karakteristik anak kelas 1 itu masih terbawa suasana di TK ya. Karena di sana di TK itu seringnya bermain, banyak aktivitas, menirukan gerakan, terus juga bermain peran seperti itu ya. Jadi itu masih terbawa sampai di kelas 1. Contohnya saja ya, ketika guru menjelaskan itu anak kadang masih kurang konsentrasi, kadang masih usil ke sana, usil ke sini, masih ingin bermain dengan temannya. Padahal kan ketika guru menjelaskan harusnya mereka konsentrasi agar ilmu yang mereka dapat itu bisa terserap dengan sempurna. Terus juga karakter selanjutnya itu menirukan ya. Jadi guru kelas 1 itu harus memberikan contoh yang baik. Nah, sikap-sikap yang baik itu seperti apa? Jadi anak itu bisa meneladani, bisa mencontoh kayak gitu ya. Kadang kalau saya pun pernah juga melakukan kesalahan, terus anak-anak langsung menegur, Bu kok kayak gitu. Nah, itu juga karakteristik anak itu juga masih polos dan masih lurus ya. Kalau dia tahu salah, dia berani untuk mengingatkan kayak gitu Kak. Menurut saya seperti itu. Oh, jadi belajarnya tuh sambil bermain gitu ya? Iya, belajarnya harus sambil bermain dan beraktivitas. Iya. Jadi pertanyaan kedua saya itu, lalu apa saja tantangan yang Ibu hadapi saat mengajar siswa di kelas 1 ini? Oke, tantangan tentunya lebih membutuhkan tenaga ekstra ya, dikarenakan Lalu apa saja tantangan yang Ibu hadapi saat mengajar di kelas 1? Oke, mengajar kelas 1 ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena menghadapi anak-anak kecil, menghadapi anak-anak yang masih pra dari TK menjadi ke kelas 1 ini sangat unik-unik ya. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, terutama juga karakteristik mereka yang berbeda-beda. Ada yang masih pemalu, terus ada juga yang sudah ekstrovert yang bisa mengeksplor kelas, ada juga masih udah bisa tapi dia malu, terus juga karakteristik mereka yang menulisnya juga masih kurang jelas, terus juga menghitung mereka juga kurang jelas. Nah, itu menjadi tantangan saya sebagai guru SD, bagaimana caranya anak-anak ini bisa menulis dengan rapi tapi dengan aktivitas yang menyenangkan, seperti itu Kak Siska. Oh, itu pasti membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ya Bu? Tentu. Alhamdulillahnya anak-anak di sini awal-awal mungkin masih bahagia, saking excitednya mau kelas 1 jadi mereka bahagia, terus jadi lost control gitu ya, terlalu bahagia jadi ya kesana kesini kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai bisa diatur, jadi ada momen-momen tertentu mereka bisa terserah, maksudnya mau ngapain aja terserah, tapi ada momen-momen dimana mereka bisa
ayo kita konsentrasi, ayo kita belajar kayak gitu. Jadi mereka sudah mulai tahu, oh ini saatnya belajar, oh ini bisa agak santai kayak gitu ya. Cut. Lalu kan dalam memahami anak-anak itu pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana cara ibu mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oke, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tentu kuncinya adalah memahami karakteristik siswa ya, karena dari 26 siswa yang saya hadapi ini tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun saya selalu melihat kebutuhan anak. Misal anaknya ini ternyata belum bisa membaca. Nah, belum bisa membaca berarti saya memberikan tambahan kadang di luar jam, kadang di tengah-tengah pembelajaran. Jadi ketika nanti yang lainnya sedang mengerjakan, nanti anak ini saya sendirikan, nanti saya ajari untuk membaca. Terus juga di tahun ini ada beberapa anak yang belum mengenal huruf itu ya, ada yang udah mengenal tapi lupa-lupa, ada yang sama sekali belum tahu huruf-huruf itu. Jadi saya mengenalkan dengan huruf-huruf yang berwarna pakai namanya flashcard itu ya, kartunya nanti diberikan tebakan ini apa, huruf apa, yang ini apa kayak gitu. Terus juga apabila belum bisa menulis, nanti saya memberikan tugas khusus untuk menyalin. Kalau tidak ya biasanya ada lembaran khusus, terus nanti dia menebalkan garisnya, menyambungkan garisnya kayak gitu. Jadi itu melatih motorik halusnya anak kayak gitu. Terus juga saya untuk yang sudah bisa itu biasanya saya berikan tugas mandiri. Jadi anak-anak itu bisa lebih mengasah kemampuan mereka. Lalu menurut ibu bagaimana saya sebagai mahasiswa magang itu bisa membantu dalam kelas? Ya, saya sangat terbantu sekali dengan adanya mahasiswa di sini, karena kan saya sebagai guru di sini hanya satu tak, sedangkan anaknya banyak. Nah itu peran kakak-kakak PPL di sini bisa membantu saya dalam menangani siswa-siswa tadi yang masih kurang mampu membaca, kurang lancar dalam menulis, terus belum mengenal huruf. Itu mereka bisa saya berikan arahan untuk memberikan pengajaran kepada anak tersebut. Lalu apakah ada pesan khusus untuk mahasiswa magang yang ingin mendukung pembelajaran kelas 1? Oke, pesan saya untuk kakak-kakak PPL, karena kalian itu mengambilnya S1 pendidikan guru sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu kan sebagai fondasi kalian, sebagai fondasi anak-anak menuju ke masa depan. Jadi kalian harus memberikan seluruh hati kalian untuk anak-anaknya. Karena ketika anak-anak itu kita dekati dengan hati, interaksinya kita bagus dengan anak-anak, insya Allah anak-anak itu bisa nurut sama kita. Kalau kitanya tidak bisa luluh, tidak bisa dekat dengan anak-anak, saya rasa anak-anak akan makin menjauh. Jadi mereka berpikirnya gurunya kayak gini, nggak sesuai dengan hati kayak gitu. Terus juga memang harus ada kesabaran dan empati, harus sangat-sangat sabar menghadapi karakteristik anak SD, karena memang di anak SD ini juga mereka peralihan dari TK mau menuju ke dewasa, jadi banyak karakter yang mereka pelajari di SD kayak gitu Pak. Terus pesan saya juga jangan menyerah, apapun tantangannya yang ada di depan, insya Allah nanti selalu ada jalan apabila kita mau berusaha. Jadi terima kasih banyak Bu Eli atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, sama-sama Kak Siska. Semoga apa yang tips yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Kak Siska maupun yang sedang mendengarkan. Terima kasih.